Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Sudah sangat lama, sangat lama sejak terakhir kali gue ngebahas judul anime isekai yang paling gue cintai ini, Overlord. Judul yang sudah mau tamat, tapi malah hilang kabar bertahun-tahun. Tapi setidaknya, gue pribadi sangat yakin tahun ini bakalan ada info terbaru mengenai 2 volume terakhir Overlord, mau itu rilis cover ataupun sinopsis. Nah, di konten kali ini, gue kepengen ngebahas sebuah topik yang sepertinya bakalan singkat, tapi harusnya menarik banget untuk kalian ketahui dan kita bahas di sini, yaitu cerita yang tidak diceritakan di anime dan hanya disinggung sedikit di versi novelnya. Kurang lebih konten ini bakal mirip seperti konten lama gue yang ngebahas pertarungan Platinum Dragon Lord melawan Shaltir, sebuah pertarungan yang hanya diperlihatkan sekilas di animenya dan hanya disinggung sebentar di versi novelnya. So, kalau kalian penasaran, langsung aja mari kita bahas. Cerita yang gue maksud di sini adalah cerita mengenai asal-usul kenapa Shaltir bisa sampai tercuci otak. Kalau di anime, penjelasan soal Shaltir tercuci otak hampir tidak dijelaskan sama sekali. Kita hanya diperlihatkan Shaltir yang masuk ke dalam hutan dan ketemu dengan Black Scripture. Lalu Shaltir tercuci otak dan setelah itu ceritanya malah fokus ke sudut pandangnya Ainz. Sudut pandang ini ngebuat semua penjelasan mengenai kasus cuci otaknya Shaltir jadi kurang akurat. Karena semua penjelasan itu kita dapatkan dari satu sisi doang, yaitu sisinya Ainz sebagai korban. Sedangkan sudut pandang Slenteokrasi sebagai pelaku cuci otak sama sekali tidak dijelaskan di versi animenya. Hal ini ngebuat kita, terutama orang yang cuma nonton anime, jadi tidak tahu mengenai alasan kenapa Black Scripture secara kebetulan bisa berada di dekatnya Shaltir. Nah, yang menarik, versi novelnya sebenarnya mirip-mirip seperti di anime. Karena penjelasan pasti mengenai alur cuci otaknya Shaltir sama sekali tidak pernah dijelaskan secara utuh dan hanya dijelaskan sepenggal-sepenggal. Ciri khasnya Maruyama ketika dia nyeritain lore di Overlord. Nah, di konten kali ini, gue udah coba merecap ulang semua kejadian tadi ke dalam sebuah alur cerita yang runtun. So, mari kita mulai cerita ini dari season 1 episode 4 ketika Ainz berhadapan melawan Sunlight Scripture. Kalau kalian ingat, tepat setelah Ainz mengalahkan Dominion Authority dengan menggunakan sihir Black Hole, kita sempat diperlihatkan efek kaca yang pecah di langit. Dan setelah itu, Ainz ngomong, sepertinya ada orang yang sedang mengawasi kita dari jauh dengan menggunakan sihir. Dan hal ini ngebuat sihir pertahananku jadi aktif. Sehingga harusnya tidak banyak hal yang bisa dilihat oleh orang itu. Nah, scene kaca pecah ini sama sekali tidak pernah disinggung kembali di versi anime dan juga sama sekali tidak ada penjelasan mengenai ini. Padahal scene kaca pecah ini justru menjadi pemicu kenapa Shaltir bisa sampai terkena cuci otak. Kalau di novel, tepatnya di volume 1, penjelasan Ainz mengenai sihir pertahanannya sangat jauh berbeda dengan versi anime yang dibuat terlalu simple. Kurang lebih, kalimatnya Ainz seperti ini. Sepertinya ada seseorang yang menggunakan sihir untuk mengawasimu, Nigun. Tapi karena aku berada dalam jangkauan sihir tersebut, ngebuat sihir pelindungku aktif dan membuatmu tidak lagi dalam pantauan. Kalau saja aku tahu sedang diawasi, aku pasti akan memasang sihir serangan tier tinggi di pelindungku. Mendengar penjelasan tersebut, Nigun langsung sadar kalau orang yang mengawasinya sudah pasti adalah Slenteokrasi. Ainz kemudian ngomong, Widen Magic Explosion kemungkinan belum cukup untuk memberi mereka pelajaran. Tapi mau bagaimana lagi, waktu bermain sudah selesai. Nah, kelihatan kan bedanya? Di novel dijelaskan secara rinci kalau Ainz memasang sihir ledakan atau explosion yang telah digabung dengan Meta Magic Widen untuk ngebuat jarak ledakannya semakin lebar. Sihir ini Ainz pasang ke bariernya yang bakalan aktif ketika ada orang yang mencoba mengawasi Ainz dengan menggunakan sihir. Berhubung di awal cerita Overlord, Ainz masih belum tahu standar kekuatan penduduk New World. Makanya di sini Ainz ngomong, sepertinya Widen Magic Explosion masih belum cukup. Lalu, alasan kenapa scene kaca pecah ini penting untuk ngejelasin cuci otaknya Shaltir karena di novel, yaitu volume 4, atau kalau di anime, ada di awal season 2 episode 1. Zesi sempat ngomong ke leader Black Scripture, kalau baru-baru ini, sang Miko Tanah atau Miko Princess of Earth telah mati akibat ledakan yang aneh. Nah, di novel, sama sekali tidak ada penjelasan lebih lanjut soal kematiannya Miko Tanah. Tapi kalau kita hubungkan kasus tersebut dengan kalimatnya Ainz tadi, maka bisa kita simpulkan kalau orang yang mengawasi pergerakan Nigun selama dia berada di Erantel adalah si Miko Tanah, bukan astrologer. Dan alasan kenapa si Miko Tanah bisa mati terkena ledakan, karena dia terkena sihir pelindungnya Ainz tadi yang telah dipasangkan dengan sihir explosion. Yang menarik, di sini Zesi ngomong secara spesifik kalau si Miko Tanah mati akibat ledakan yang aneh. Kalimat ini secara tidak langsung mau ngasih tahu kita kalau penduduk New World terkhusus Slenteokrasi sama sekali tidak tahu soal keberadaan sihir yang bisa menangkal sihir pemantau. Makanya mereka tidak tahu alasan kenapa si Miko Tanah bisa mati.
Nah, ketidaktahuan ini memunculkan sebuah kesalahpahaman baru yang menjadi alasan kenapa Black Scripture bisa sampai ketemu dengan Shaltir, yaitu mereka mengira kematiannya si Mikotana ada hubungannya dengan kebangkitan katastrofi Dragon Lord. Soalnya di volume 3 Overlord, sempat ada kalimat yang menegaskan kalau selain teokrasi salah paham dengan efek dari sihir pelindung miliknya Ainz, dan mereka menganggap efek tersebut sebagai pertanda kebangkitan katastrofi Dragon Lord. Dan orang yang bertanggung jawab di balik kesalahpahaman ini adalah si kursi ketujuh Black Scripture, yaitu Thousand Leech Astrologer. Inilah yang jadi alasan kenapa di season 2 episode 1, Zesi bertanya apakah prediksinya Astrologer meleset. Oke, sebelum kita lanjut ke alur cerita cuci otaknya Shaltir, mari kita bahas sebentar mengenai prediksinya Astrologer. Seperti yang dijelasin tadi, Astrologer salah paham dengan kematiannya si Mikotana, dan dia menganggap hal tersebut sebagai pertanda bangkitnya katastrofi Dragon Lord. Tapi yang menarik, meskipun semua ini hanyalah kesalahpahaman, tapi kesalahpahaman ini justru menjadi kenyataan. Soalnya, kalau kalian dengar CD drama 1 Overlord, di sini kita diberi kesan kalau sepertinya prediksinya Astrologer tidak meleset, karena kemungkinan kebangkitan yang Astrologer maksud merefer ke kebangkitan si pohon raksasa bernama Zaitil Kae yang ada di CD drama 1. Kalau kalian pengen tahu lebih jauh soal penjelasan Zaitil Kae yang adalah katastrofi Dragon Lord, semuanya sudah pernah gua bahas di konten yang ini. Oke, balik lagi ke pembahasan utama. Setelah kematian si Mikotana dan Astrologer mengira katastrofi Dragon Lord bakalan bangkit, para petinggi selain teokrasi yaitu para kardinal mengirim Kaire untuk mencari lokasi kebangkitan katastrofi Dragon Lord agar dia bisa menggunakan world class itemnya, yaitu Downfall of Castle and Country untuk mencuci otak Dragon Lord itu. Lalu, untuk menjaga keamanan world class item yang dibawa Kaire, para kardinal pun mengutus pasukan terkuat mereka, yaitu Black Scripture sebagai pengawal. Nah, alasan kenapa selain teokrasi ingin mencuci otaknya katastrofi Dragon Lord akhirnya terungkap di volume 10, atau kalau di anime ada di season 4 episode 3. Di sini disebutkan kalau mereka ingin menggunakan katastrofi Dragon Lord sebagai petarung baris depan untuk menghancurkan Elf Country, karena mereka merasa perang melawan Elf Country sudah berjalan terlalu lama. Berhubung mereka mempunyai perjanjian dengan seorang Dragon Lord yang kemungkinan adalah Platinum Dragon Lord, mereka pun tidak bisa mengirim Zesi ke medan tempur untuk menghancurkan Elf Country. Makanya mereka mencari kekuatan lain yang setara dengan Zesi, yaitu Dragon Lord. Dan di antara para Dragon Lord, para kardinal tahu kalau katastrofi Dragon Lord tidak bisa menggunakan Wild Magic, sehingga dia bisa terkena efek dari World Class Item. Dengan pertimbangan ini, mereka pun mengirim Kaire dan juga Black Scripture untuk pergi ke lokasinya katastrofi Dragon Lord. Kalau kalian nggak tahu, lokasi pertarungannya Ainz melawan Nigun berada di desa Karne, dan desa ini ada di dekat hutan besar Top. Ini yang jadi alasan kenapa Shaltir bisa ketemu dengan Black Scripture di dalam hutan, karena mereka mengira lokasi katastrofi Dragon Lord berada di dalam hutan besar Top. Setelah selain teokrasi mengirim Kaire dan Black Scripture, di saat yang bersamaan, Ainz juga mengirim Shaltir dan Sebas untuk mengumpulkan informasi, sementara Ainz dan Nabe menyamar menjadi petualang di Erantel. Dengan kata lain, cerita di season 1 episode 5 sampai season 1 episode 10 terjadi di waktu yang bersamaan. Ini yang jadi alasan kenapa di season 1 episode 10, Sebas dan Shaltir bisa ketemuan, karena mereka berdua mendapatkan misi di saat yang bersamaan. Lalu untuk mempertegas detail soal misi mereka yang berjalan bersamaan, kalau kalian sadar, di season 1 episode 7, tepat sebelum Clementine masuk ke dalam ruangan untuk membunuh partinya Ninya, kita sempat diperlihatkan kereta kudanya Sebas dari episode 10 yang baru saja berangkat meninggalkan Erantel. Ainz mengirim Sebas dan Solution untuk mengumpulkan informasi mengenai Rest di The Kingdom, karena ini adalah kerajaan yang paling dekat dengan lokasinya Nazarick. Sementara Shaltir dikirim untuk mencari orang yang bisa menggunakan martial arts. Shaltir pun pergi ke markasnya bandit untuk mencari dan menculik orang yang bisa menggunakan martial arts, dengan asumsi tidak akan ada orang yang curiga kalau ada bandit yang tiba-tiba menghilang. Dan kebetulan, markas bandit yang Shaltir datangi adalah tempat abang kita bersemayam, yaitu Abang Brain. Ini yang jadi alasan kenapa Shaltir mau menyempatkan diri untuk bermain bersama abang kita, karena dia kepengen ngelihat martial arts miliknya Brain. Tapi di luar dugaan, skill pasifnya Shaltir malah aktif dan ngebuat dia membunuh semua bandit yang ada di sana kecuali Abang Brain. Setelah menyadari abang kita berhasil kabur, Shaltir pun mulai panik. Lalu ketika keluar dari markas bandit, secara kebetulan Shaltir malah ketemu dengan partinya Brita yang lagi dalam misi untuk memeriksa markas bandit yang ada di dekat kota. Setelah berhasil membunuh semua anggota partinya Brita, Shaltir akhirnya sadar kalau Brita mempunyai hubungan dengan Ainz, dan sepertinya Shaltir telah mengacaukan rencananya Ainz. Di sini pun terungkap kalau ternyata ada anggota partinya Brita yang memantau dari kejauhan, dan orang inilah yang melaporkan keberadaan Shaltir ke Guildmaster Ainzak. Menyadari kesalahannya, Shaltir pun mengirim para bawahannya untuk mengejar anggota partinya Brita yang tersisa agar identitasnya Shaltir tidak ketahuan.
Tapi tiba-tiba, para bawahannya Shaltir malah mati karena alasan yang tidak diketahui. Barulah seperti yang kita lihat di anime, Shaltir pun masuk ke dalam hutan dan dia malah bertemu dengan Black Scripture yang kebetulan lagi ada di sana. Nah, karena Shaltir malah ketemu dengan Black Scripture dan terkena cuci otak, alhasil anggota partinya Berita pun berhasil kabur. Dan ini yang jadi alasan kenapa Guildmaster Ainzak bisa tahu kalau ada vampir kuat yang sedang mengamuk. Lalu, tepat ketika Shaltir tercuci otak dan hilang kontak dengan Nazarik, Albedo langsung memerintahkan Entoma untuk menghubungi Ainz. Ini yang jadi alasan kenapa di season 1 episode 8, Entoma tiba-tiba menghubungi Ainz dengan sihir message. Cerita ini pun berakhir dengan Shaltir yang tercuci otak, sedangkan selain Teokrasi kehilangan 2 orang anggota Black Scripture. Sementara Kaire terluka parah dan di volume 10 terkonfirmasi kalau Kaire tidak berhasil diselamatkan. Nah, itu tadi cerita lengkap mengenai insiden cuci otaknya Shaltir. Sebuah kejadian yang bermula dari kesalahpahaman dan berakhir dengan konsekuensi yang sangat serius. Bahkan 2 volume terakhir Overlord akan kembali menceritakan insiden cuci otak ini. Karena di volume yang paling baru, Ainz akhirnya tahu siapa pelaku yang mencuci otaknya Shaltir. Kalau kalian suka konten kayak gini, kalian bisa like dan share video ini. Makasih semuanya sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video pembahasan Overlord yang lain. Dan bye-bye.